warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Karawang akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam Pak Haji. Bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Pak Haji sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Nah, sebelum kita memulai coaching hari ini, saya mau tanyakan dulu beberapa pertanyaan dan juga penilaian tentang rubrik penilaian terhadap coaching ini. Apakah Ibu sudah menggunakan alur tirta dengan baik? Dan juga apakah Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot dan menggunakan prinsip kemitraan, ide kreatif dan memaksimalkan potensi pada coaching. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama adalah present, yang kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan berbobot. Berarti ada 3 ya Bu ya? Ya. Yang pertama present, yang kedua mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Apakah bisa dispesifikkan kembali Bu mana yang mau dikembangkan pada coaching hari ini? Sebenarnya kompetensi yang ingin saya kembangkan yang lebih spesifiknya itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Saya ingin sekali lebih banyak menggali dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Jadi ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot ya kepada coaching untuk menggali apa ya permasalahan yang dipunyai coaching tersebut. Yang saya mau tanyakan lagi, apa sih indikator ketercapaian tersebut untuk coaching hari ini? Indikator ketercapaiannya yaitu coach mampu untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dia hadapi saat ini. Jadi bisa menyelesaikan masalah coaching ya, Iya. bisa membantu. Oke, yang terakhir mungkin apa sih harapan Ibu terhadap coaching kali ini? Saya berharap dari proses coaching hari ini saya mampu memaksimalkan potensi seorang coach dan juga mampu mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Ya bagus Ibu. Nah, mungkin segitu aja. Semoga coaching kali ini dapat membantu dan juga menyelesaikan masalah pada coaching. Ya, ini segitu aja. Baik Pak. Selamat siang Linda. Siang Bu Titi. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kemarin Linda WA nih, katanya pengen ngobrol. Betul nggak? Betul Bu Titi, aduh makasih ya udah merespon baik nih. Apa sih yang mau ngobrolin nih? Ada apa? Iya, saya ingin cerita berbagi rasa dengan Bu Titi. Kebetulan juga udah lama ya kita nggak ketemu. Jadi alhamdulillah kemarin tuh saya inisiatif memang WA Bu Titi, saya pengen ngobrol ya terkait sama permasalahan sehari-hari di sekolah. Ya, tapi saya yakin juga di sekolah juga pasti ada sih Bu, cuman saya berpikir kok rasanya kalau di sekolah saya kalau nggak kita selesaikan kayaknya mengganggu untuk kegiatan pembelajaran, kegiatan keseharian. Jadi saya pengen ada yang diceritain gitu ya ke Ibu, makanya kemarin saya pengen ketemu Ibu buat ngobrol. Jadi kita hari ini mau ngobrol tentang permasalahan yang di sekolah gitu ya. Iya Bu. Nah, kira-kira dari obrolan kita hari ini tuh apa yang kita inginkan gitu? Saya pengen
nanti ketika saya ketemu dengan teman-teman di sekolah, kembali ke sekolah, saya sudah semangat Bu dengan hasil obrolan ini. Mudah-mudahan saya punya gambaran, punya solusi dari permasalahan saya gitu Bu. Jadi selesailah masalah saya gitu. Mudah-mudahan. Jadi Bu Indah ingin dari obrolan kita itu hasilnya bisa membuat Bu Indah itu semakin bersemangat gitu ya, mendapat solusi-solusi dan dapat ide-ide baru begitu ya. Baik. Kita waktu sepakat ini waktu barangkali 15 menit cukup untuk kita ngobrol Bu Indah? Ya, sepertinya cukup Bu. Iya. Ya. Baik ya, dari apa yang tadi Bu Indah ungkapkan itu, contoh permasalahannya itu apa sih yang Bu Indah yang dirasakan oleh Bu Indah itu menjadi sebuah sesuatu yang menurut Bu Indah tuh masalah gitu. Iya. Jadi Bu kan seharian saya di sekolah juga ya, saya sebagai guru BK gitu ya, di dalam tim pengembang sekolah juga saya diberi kepercayaan untuk sama-sama menggerakkan teman-teman, sama-sama kita punya kebiasaan positif yang ya minimal pagi menyambut siswa di depan sekolah gitu ya sebelum mereka pembelajaran. Tidaknya kebiasaan itu saya inginkan semua guru melakukan juga gitu. Tapi sudah dicoba kegiatan ini dalam beberapa bulan, dievaluasi, tapi sepertinya guru-guru belum mau semua menyambut siswa gitu di pagi hari. Jadi program dari sekolah ini sepertinya belum berjalan dengan efektif Bu. Itu yang kadang saya bingung gitu, kenapa gitu ya. Seharusnya seperti sekolah lain bisa berjalan ya, kok bisa sih, kenapa kita nggak bisa gitu. Iya, betul. Itu Bu permasalahan di saya saat ini. Jadi permasalahannya itu intinya itu adalah Bu Indah itu merasa bahwa ketika ada kegiatan kebiasaan budaya positif itu tidak semua guru terlibat langsung gitu ya, hanya beberapa guru saja gitu ya, Bu Indah begitu ya. Dan Bu Indah tuh pengen guru-guru tuh ikut serta gitu semuanya gitu. Kalau misalnya hari ini kebiasaan budaya positif ini, jadi semua guru juga harus turut serta gitu ya gitu. Jadi tidak hanya terbatas kepada 1-2 orang, beberapa orang guru saja gitu ya. Nah, menurut Bu Indah apa sih yang menjadi penyebab guru-guru yang lain itu demikian itu, kira-kira ada nggak ya penyebabnya? Ya, saya juga memahami sih Bu, ya mungkin setiap orang punya keperluan, kesibukan gitu ya. Tapi ya memang kalau kita tidak mau mencoba gitu kan, rasanya juga gimana gitu. Tapi yang lain mah bisa, kenapa yang lain juga nggak mau mencoba gitu ya. Nah kalau dibilang sibuk ya mungkin semua juga pada sibuk gitu Bu. Belum ada dari hatinya mungkin apa bagaimana gitu, mungkin mereka punya pertimbangan. Lebih ke kesadaran dirinya mungkin ya yang memang harus kita harus ditingkatkan gitu ya. Nah, dari permasalahan yang dihadapi ini Bu Indah, apa ada solusinya yang menurut Bu Indah bisa mengatasi masalah tersebut? Ada nggak ya solusinya gitu? Ya, saya sih punya gambaran rencana gitu ya Bu, ya supaya sedikit-sedikit bisa dijalankan kebiasaan-kebiasaan ini kan bagus ya Bu gitu ya untuk siswa juga. Saya punya rencana sih nanti mau ngobrol lah sama lokasi kurikulum di sekolah saya, bagaimana tentang mungkin bisa dicoba membuat jadwal piket gitu ya, selain guru piket di hari itu ditambah dengan guru lain yang memang bertugas untuk menyambut siswa gitu. Kan kalau di saya sekolah ini kan lumayan besar ya Bu, gurunya juga lumayan banyak, jadi mungkin bisa digilir beberapa orang guru setiap hari. Jadi ya itu tapi masih sebatas rencana saya, tapi saya mau coba ngobrol dulu gitu bagaimana pendapat kurikulum, respon seperti apa gitu. Bagus ya. Bagus juga gitu ya apa yang menjadi solusi dari Bu Indah gitu. Jadi menurut Bu Indah itu solusinya adalah dengan ngobrol dengan wakasek kurikulum gitu ya, bagaimana kita bisa mengatasi masalah tersebut, misalnya mau mengajukan sebuah saran gitu dengan cara membuat jadwal piket gitu ya, itu untuk supaya
supaya guru-guru itu semua bisa ikut serta dalam kegiatan budaya positif tersebut. Nah, itu solusi yang menurut Bu Indah mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu ya. Nah, setelah Bu Indah berpikir tentang solusi itu, rencana ke depan itu apa yang akan Bu Indah lakukan gitu ke depannya? Depannya ya dalam waktu dekat ya tetap ya Bu, kalau saya mengajak rekan-rekan secara persuasif gitu ya, secara langsung juga mengingatkan. Dan kalau misalnya kurikulum saya sudah membuat jadwal piket, ya berarti tahap selanjutnya pemantauannya dilaksanakan sejauh mana nih gitu ya, dengan pengawasan dari kami rumah sekolah, bagaimana guru piket itu berfungsi tidak melaksanakan tugasnya gitu ya Bu. Tetap dalam waktu dekat memang harus dilaksanakan. Jadi begitu ya, mengajak gitu ya, akan mengingatkan gitu ya untuk selalu kita itu berperan aktif lah bersama gitu kan. Nah, kemudian untuk merencanakan aksi ini kan tentunya yang Ibu Ida sudah sampaikan tadi gitu, bahwa akan mengajak rekan-rekan gitu memfungsikan jadwal piket gitu kan. Nah, tentunya di sini tuh untuk melaksanakan rencana tersebut butuh sebuah komitmen nih ya, agar rencana tersebut dapat berjalan dengan baik. Nah, kira-kira ada nggak komitmen yang akan Bu Indah pegang gitu supaya rencana tadi berjalan dengan lancar? Komitmen ya, saya coba memberi contoh, mengajak teman gitu ya, dan juga memantau tadi jalannya tugas dari tugas piket gitu ya Bu, bagaimana pemantauan itu penting, kontrol gitu ya. Kalau memang semuanya bisa bergerak ya harus tetap bertanggung jawab gitu ya, gitu kan. Semuanya kembali lagi memang ke dalam kesadaran dari masing-masing, tetapi setidaknya kita juga memberi penguatan lah, kasih semangat dan contoh. Ya harus berusaha dulu ya, apa yang akan kita lakukan gitu kan. Nah, dari komitmen tersebut gitu ya, Bu Indah itu pengen selalu mengajak gitu kan, pengen selalu mengaktifkan gitu, memfungsikan jadwal piket dan selalu menggugah kesadaran diri rekan-rekan gitu ya. Tentunya kan hal tersebut apakah menurut Bu Indah ada sosok yang dapat membantu Bu Indah untuk memegang komitmen tersebut gitu? Kira-kira ada nggak gitu? Ya, itu tadi memang harus kolaborasi ya Bu. Saya juga harus tetap bekerjasama dengan rekan guru gitu ya, dengan tim dari pengembang sekolah, tentunya juga pengawasan kontrol langsung dari pimpinan dari kepala sekolah. Semuanya mudah-mudahan bisa bersama gitu ya, karena memang tidak bisa dilakukan sendiri ini. Betul, harus ada sama juga dari semua pihak dan semuanya bisa membantu. Nah, baiklah, jadi menurut Bu Indah itu adalah yang dapat membantu terlaksananya komitmen itu adalah semua rekan-rekan gitu ya, semua warga sekolah untuk sama-sama memegang komitmen tersebut gitu ya, agar tujuannya itu dapat tercapai gitu ya, seperti itu. Ya baik Bu Indah, gimana, apakah ada yang mau disampaikan lagi terkait apakah sudah cukup dengan apa yang disampaikan Bu Indah tentang solusinya gitu, tentang rencana aksinya gitu? Adakah dari pembicaraan kita saya sudah semakin kuat ya Bu. Apa yang tadi saya sampaikan ke Ibu kan, saya bercerita tentang permasalahan yang saya alami di sekolah. Setelah saya bercerita, saya menjadi lega, plong, dan juga saya semakin mantap. Saya punya rencana, memang tadinya sudah ada gambaran ya Bu, solusinya bagaimana. Namun setelah saya ngobrol dengan Ibu, saya semakin yakin bahwa saya mampu untuk melaksanakan solusi dari masalah saya tadi gitu ya, buat rencana saya tadi. Saya akan lakukan di sekolah secepatnya mungkin, karena memang ini harus segera. Terima kasih banyak Ibu sudah membantu menguatkan saya. Sama-sama. Jadi sekarang Bu Indah sudah semakin yakin ya dengan apa yang sudah memang Bu Indah pikirkan dan akan Bu Indah laksanakan gitu ya. Baik Bu Indah,
sebelum kita akhiri obrolan kita hari ini, barangkali nanti kita akan bertemu lagi ya seminggu ke depan untuk melihat progresnya gitu ya, apa yang sudah Bu Linda laksanakan gitu. Kita akan lihat bagaimana hasilnya. Kita akan bertemu seminggu ke depan lah gitu, kira-kira begitu ya. Saya akan bercerita lagi bagaimana. Iya, betul. Iya, sama-sama Bu Linda. Selamat siang Ibu. Bu Titi, sebelum mengakhiri coaching hari ini, saya ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan. Yang pertama, gimana sih perasaannya Bu setelah melakukan coaching kali ini? Perasaan saya senang ya tentunya, karena saya sudah bisa membuat coach itu menemukan gitu apa yang solusi-solusi apa sih yang bisa beliau lakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada dirinya. Jadi bisa membantu ya mengatasi gitu. Terus yang kedua, menurut Ibu kompetensi apa sih yang sudah berjalan dan sudah dikembangkan tadi? Kompetensi yang sudah dikembangkan tadi adalah bagaimana saya mendengarkan secara aktif coach saya gitu ya. Kemudian saya juga menggali masalah-masalah dia dengan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot seperti itu. Setelah saya tadi mengamati Bu Titi waktu coaching, saya emang sudah melihat gitu bahwa Bu Titi sudah menjalankan alur kita dengan baik dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan menanyakan identifikasi, terus tanggung jawabnya, terus kapan aksinya gitu. Jadi sudah sesuai lah gitu ya. Nah, yang terakhir mungkin Bu ya, pertanyaan terakhir dari kegiatan tadi gitu, apa sih yang masih perlu ditingkatkan gitu dari Bu Titi sendiri? Yang masih perlu ditingkatkan itu menurut saya adalah mengajukan pertanyaan berbobot gitu. Saya rasa itu yang masih perlu saya tingkatkan gitu, karena dengan kita mengajukan pertanyaan yang berbobot kan kita bisa terus menggali potensinya coach itu ya. Nah, barangkali itu yang perlu saya tingkatkan. Jadi pengen meningkatkan bagaimana cara bertanya atau memilih pertanyaan yang lebih berbobot gitu ya, untuk menggali terus terhadap coach gitu. Nah, mungkin segitu aja Bu Titi ya. Terima kasih ya untuk waktunya. Sama-sama Pak. Iya. Demikian demonstrasi yang kami lakukan. Semoga bermanfaat Dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Yeay.